Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang saya hormati Ibu Cita Aini Putri Silalahi, MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah perbankan syariah. Dan yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman sekalian. Sebelum kami memulai presentase, izinkan terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Nama saya Aida Musnawati Rambe dan teman saya Nur Halijah Pasaribo. Baiklah, kami akan memulai presentasenya dengan judul Sistem Penghimpunan Dana Bank Syariah. Pengertian penghimpunan dana. Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Penghimpunan dana prinsip wadiah. Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah adalah sebagai berikut: A. Barang yang dititipkan. B. Orang yang menitipkan atau penitip. C. Orang yang menerima titipan atau penerima titipan. Dan D. Ijab qabul. Macam-macam wadiah. Wadiah terdiri dari dua jenis, yaitu wadiah yad al-amanah, merupakan titipan murni. Barang yang dititipkan tidak boleh digunakan atau diambil manfaatnya oleh penitip. Sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun fisik barangnya. Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan, maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan. Dapat dikenakan biaya penitipan. 2. Wadiyah yad ad-damanah, merupakan penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang atau dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak diisyaratkan sebelumnya. Giro wadiah. Giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bil giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Termasuk di dalamnya giro wadiah yang diblokir untuk tujuan tertentu, misalnya dalam rangka escrow account, giro yang diblokir oleh yang berwajib karena suatu perkara. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang giro wadiah sebagai berikut: 1. Bersifat titipan. 2. Titipan bisa diambil kapan saja atau on call. 3. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau ataya yang bersifat sukarela dari pihak bank. Karakteristik dari giro wadiah antara lain harus dikembalikan utuh seperti semula sehingga tidak boleh overdraft, dapat dikenakan biaya titipan. Yang ketiga, dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan, misalnya menetapkan saldo minimum. Tabungan wadiah. Tabungan wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan kwitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tabungan wadiah sebagai berikut: A. Bersifat simpanan. B. Simpanan bisa diambil kapan saja atau on call atau berdasarkan kesepakatan. Himpunan dana prinsip mudharabah.
Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal dan bank sebagai mudharib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau izaroh. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Rukun mudharabah terpenuhi sempurna bila ada, yaitu 1. Ada mudharib, 2. Ada pemilik dana, 3. Ada usaha yang akan dibagi hasilkan, 4. Ada nisbah, 5. Ada ijab qabul. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi menjadi 2, yaitu 1. Mudharabah mutlak atau investasi tidak terikat, 2. Mudharabah muqayyadah atau investasi terikat. Mudharabah mutlak merupakan salah satu produk dari musyarakah di mana dana merupakan 100% milik bank. Dana ini dapat digunakan untuk kegiatan usaha nasabah sesuai kehendak nasabah. Sedangkan mudharabah muqayyadah, yaitu pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik berkenaan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Tabungan mudharabah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Akuntansi untuk tabungan mudharabah dan penghimpunan dana bentuk lainnya menggunakan akad mudharabah pada dasarnya mengacu pada PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, khususnya yang terkait dengan akuntansi untuk mengelola dana. Deposito mudharabah. Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan hanya pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah atau penyimpan dengan bank syariah atau unit usaha syariah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 3 Tahun 2000 tentang deposito mudharabah, yaitu 1. Nasabah disebut sebagai pemilik dana atau sahibul mal dan bank disebut sebagai pengelola dana atau mudharib. 2. Modal deposito yang diberikan sahibul mal harus dalam bentuk tunai. 3. Bank sebagai mudharib berhak lakukan berbagai usaha asalkan tidak melenceng pada prinsip syariah yang mengembangkannya tersebut di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Bank menggunakan nisbah keuntungannya yang menjadi haknya untuk menutupi biaya operasional deposito. Bank tidak boleh mengurangi nisbah keuntungan tanpa persetujuan nasabah. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Kesimpulan, bank syariah dalam mendapatkan modalnya, ia melakukan penghimpunan dana dengan produk-produknya seperti tabungan, instrumen giro, dan deposito. Meski hampir sama dengan perbankan konvensional, tetapi dalam mekanismenya berbeda. Pada perbankan syariah menggunakan prinsip wadiyah dan mudharabah yang sesuai dengan prinsip Islam. Produk tabungan terbagi menjadi 2, yaitu tabungan wadiyah dan tabungan mudharabah. Instrumen giro terbagi menjadi 2 juga, yaitu giro wadiyah dan mudharabah. Sedangkan pada deposito perbankan dari sistem mudharabah itu, pihak bank akan mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha yang dikelolanya berdasarkan persentase bagi hasil yang telah ditetapkan dan disetujui antara pemilik atau penyimpan dana dengan bank syariah hanya menggunakan prinsip mudharabah. Sekian dari kami hasil presentase. Jika ada kesalahan penyampaian ataupun kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.